Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dijauhkan dalam virus corona. Tetap stay at home. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN kelas 11. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Enjoy. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai substansi, hak, dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari mempelajari substansi HAM dalam Pancasila. Enjoy! Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kemudian, kalian dapat menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan suatu ideologi yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ada 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga ini adalah nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilai prinsip dan tidak dapat dirubah, yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila yang di dalamnya ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial akan dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental maupun nilai praksis. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai dasar, sarana untuk mewujudkan nilai dasar, dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sebagai contoh, nilai instrumental ini bisa dalam bentuk Undang-Undang Dasar tahun 1945, bisa berbentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang ketiga, ada nilai praksis. Nilai praksis adalah pelaksanaan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis ini nantinya seperti misalnya saling menghormati, kemudian rukun, kemudian bekerja sama, gotong royong, dan lain sebagainya yang dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita sehari-hari. Kemudian kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Di Indonesia, hak dan kewajiban asasi manusia itu tercantum dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki makna bahwa adanya pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dari seluruh alam semesta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila ini dapat diartikan dengan terdapat adanya kebebasan memeluk agama. Jadi bebas untuk memeluk agama satu maupun agama yang lainnya, dan tidak ada paksaan untuk memeluk agama satu maupun agama yang lainnya. Kemudian ada menghormati kemerdekaan beragama dan tidak melakukan perilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain. Jadi dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini menjelaskan jika bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan sebagai bangsa yang ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Kemudian di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini juga memiliki setiap warga negaranya memiliki kewajiban, antara lain yaitu untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa di dalamnya dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sebagai contoh, kita misalnya sebagai umat muslim menjalankan perintahnya, misalnya menjalankan sholat, dan menjauhi larangannya, misalnya menjauhi dari sikap-sikap yang
perilaku-perilaku yang tidak baik atau perilaku-perilaku yang tercela, misalnya mencuri, kemudian berbohong dan lain sebagainya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki makna adanya persamaan hak, derajat, dan kewajiban dari semua manusia. Di dalam nilai kemanusiaan di sini ada pengakuan, harkat, dan martabat. Kemudian ada pengakuan tentang keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kemudian adanya rasa untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan untuk mendapatkan perlakuan yang adil pada sesama manusia. Yang terakhir adalah adanya sikap tenggang rasa terhadap sesama manusia agar manusia tidak berbuat semena-mena pada orang lain. Kemudian di dalam sila kedua ini juga setiap warga negaranya memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memperlakukan manusia secara adil dan tidak semena-mena. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di dalam sila tiga ini memiliki makna sebagai unsur pemersatu dengan memiliki semangat rela berkorban dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu maupun golongan. Di dalam nilai persatuan ini menempatkan kesatuan dan persatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu maupun golongan, mempunyai rasa cinta tanah air dan rela berkorban, serta adanya pengakuan terhadap keragaman bangsa Indonesia. Jadi di sini bangsa Indonesia itu beragam ya, bisa beragam suku, ras, adat istiadat, budaya, dan agama. Kemudian setiap warga negara juga memiliki kewajiban dengan memiliki keharusan untuk bergaul dengan satu sama lain dengan semangat persaudaraan dan persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat ini memiliki makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau yang biasa kita sebut dengan demokrasi, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai kerakyatan sebagai contoh, kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian adanya kegiatan musyawarah untuk mufakat, kemudian masyarakat lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam sila keempat ini juga ada kewajiban. Sebagai contoh, kewajibannya yaitu untuk menghargai hak setiap warga negara untuk melakukan kegiatan musyawarah mufakat dengan tanpa adanya satu paksaan, tekanan, ataupun tindakan intervensi dari berbagai pihak. Kemudian menerima hasil keputusan atau hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan dalam sila ini juga melakukan suatu musyawarah mufakat dalam berbagai penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima ini memiliki makna yaitu mengakui hak milik perorangan yang dilindungi manfaatnya oleh negara dan memberikan berbagai kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat. Nilainya dalam sila kelima ini adanya keseimbangan yang terjadi antara hak dan kewajiban dan sikap saling menghormati orang lain, kemudian mampu mengembangkan berbagai perbuatan baik dan terpuji yang mencerminkan suatu sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan dalam menjalani kehidupan. Di dalam sila kelima juga terdapat kewajiban. Kewajibannya yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji yang mencerminkan suatu sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan dalam menjalani kehidupan. Dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental adalah suatu penjabaran dari berbagai nilai-nilai dasar yang memiliki sifat yang khusus. Nilai instrumental adalah pedoman dari pelaksanaan berbagai sila-sila dari Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia antara lain, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28A sampai 28J itu khusus tentang hak asasi manusia. Kemudian ada ketetapan MPR
Nomor 17 tahun 1998 itu tentang hak asasi manusia yang di dalamnya berisi piagam hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 itu tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 tentang 1999 itu kebebasan menyatakan pendapat. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang konvensi internasional yang berisi hak-hak sipil dan politik. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang konvensi internasional yang berisi hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. HAM dalam nilai praksis dapat diwujudkan jika nilai-nilai dasar dan instrumental yang berasal dari Pancasila dapat dilaksanakan dan dikerjakan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat atau sehari-hari. Sebagai contoh, nilai praksis atau pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menghormati umat agama lain. Yang kedua yaitu membantu tetangga yang mengalami musibah. Yang ketiga yaitu dapat menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.